Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ihbati fillahi azanillahu wa yakum. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih terkait Bapak Idrus Ramli. Memang Bapak Idrus Ramli ini teman-teman ya, gemar sekali fitnah sana fitnah sini, seakan dia itulah yang di atas kebenaran, padahal aslinya rungkat. Di sini teman-teman ya, saya akan menanggapi statement dari Bapak Idrus Ramli yang katanya Muhammadiyah juga itu setengah Wahabi. Jadi selain Salafi yang difitnah sana sini oleh Bapak Idrus Ramli ini, ternyata Ormas Muhammadiyah juga tidak luput dari fitnahnya Bapak Idrus Ramli ini. Yang mana Bapak Idrus Ramli ini mengatakan katanya Muhammadiyah tersebut itu adalah setengah Wahabi, karena di antara peramalan-peramalan mereka banyak sekali yang mengikuti tata cara Wahabi. Jadi secara tidak langsung teman-teman ya, Bapak Idrus Ramli ini menuduh Ormas Muhammadiyah tersebut setengah kufur. Karena kemarin Bapak Idrus Ramli mengatakan orang-orang Salafi Wahabi itu telah kufur. Wahabi ini mengapa menjadi ancaman bagi kita? Dalam sabda Rasulullah SAW, yang muruk keluar dari agama. Dan sekarang Ormas Muhammadiyah dikatakan setengah Wahabi. Jadi otomatis orang-orang Muhammadiyah tersebut itu dikatakan setengah kufur. La haula wala quwata illa billah. Oke teman-teman ya, coba kita langsung simak saja pernyataan dari Kiai Idrus Ramli yang bergelar Singa Aswaja. Bedanya Wahabi dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswaja. Kalau Ahlus Sunnah, wahdaniyat itu ada 3. Allah Maha Esa di dalam azat, Maha Esa dalam sifat, Maha Esa dalam perbuatan. Wahabi tauhidnya ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Muhammadiyah ambil dari Aswaja 2, dari Wahabi 1. Kata Muhammadiyah, Allah itu Maha Esa dalam zat, Maha Esa dalam sifat, lalu Maha Esa dalam uluhiyah. Karena Muhammadiyah mengambil tauhid uluhiyahnya Wahabi, maka Muhammadiyah melarang tawassul, tabarruk, istighatsah dan menganggapnya syirik. Ini kesamaan Wahabi, Muhammadiyah dengan Wahabi. Yang kedua, Wahabi ini Muhammadiyah ini tidak bermadhab. Karena tidak bermadhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahabi. Yang cocok dengan Wahabi memang karena tidak bermadhab. Yang ketiga, Muhammadiyah ini semboyannya pemurnian agama. Karena pemurnian agama maka suka membid'ahkan. Kalau yang tauhid uluhiyah itu suka mensyirikkan, kalau yang pemurnian agama itu suka membid'ahkan. Itu ajaran Muhammadiyah. Itu ajaran pokoknya 3. Saya baca di kitab-kitab mereka. Bahkan di fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah yang juga suka membid'ahkan, menyalahkan. Padahal yang disalahkan nggak salah, cuma dia nggak tahu itu. Ini yang lucu ya, ada tokoh Muhammadiyah. Ada tokoh Muhammadiyah sering buka kitab hadis, melarang sholat qabliyah Jumat. Alasannya apa? Sholat qabliyah Jumat itu gak ado. Mengapa gak ado? Gak sama dengan sholat zuhur katanya. Ikut ahli hadis. Jawaban kita, yang ahli hadis bukan kamu. Siapa? Yang ahli hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam sahihnya menganjurkan sholat qabliyah Jumat. Nah, Muhammadiyah ini mirip Wahabi, sering bawa propaganda kembali pada Quran dan hadis. Lalu mereka melarang sholat qabliyah Jumat, ikut mazhab ahli hadis. Imam Bukhari menganjurkan sholat qabliyah Jumat. Di Sahih Bukhari ada babus sholati qablal Jum'ah rak'atain wa ba'daha rak'atain. Bab anjuran sholat qabliyah Jumat 2 rakaat dan ba'diyah Jumat 2 rakaat. Lalu Imam Bukhari menyampaikan dalilnya. Yang pertama dalil umum, hadis Ibnu Mas'ud, ala baina kulli adzanaini sholatun. Ingat, setiap antara azan dan iqamah ada sholat. Maksudnya sholat qabliyah. Sebelum sholat Jumat ada azan, ada iqamah, berarti ada sholat qabliyah.
Yang kedua, Imam Bukhari mengkiaskan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Sholat zuhur ada qobliyahnya, Jumat ada qobliyahnya. Kata tokoh Muhammadiyah ini, zuhur gak sama dengan Jumat. Kira-kira saudara lebih percaya sama dia apa sama Imam Bukhari itu kira-kira? Dan kenapa teman-temannya, Bapak Idrus Ramli ini tidak menyukai orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang memberantas khurafat, seperti halnya Ormas Muhammadiyah dan Salafi. Karena memang jelas di dalam Ormas Muhammadiyah tersebut itu sangatlah sensitif dengan kata-kata khurafat. Jadi dari dulu memang Ormas Muhammadiyah ini pemberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Makanya Muhammadiyah tersebut dicap setengah Wahabi, kata Bapak Idrus Ramli ini. Memang sudah jelas teman-temannya, mendengar dari pernyataan Bapak Idrus Ramli tadi, memang Bapak Idrus Ramli ini tidak rela jika orang-orang penyembah kubur atau bertabaruk ke kubur tersebut dilarang. Karena memang Bapak Idrus Ramli ini pencinta kubur. Atau dengan kata lain, kuburiun, yaitu pencinta kubur. Jadi memang begitulah jika khurafat dan kesyirikan sudah mendarah daging. Jika melihat orang-orang memberantas hal tersebut, pasti Bapak Idrus Ramli ini tidak akan suka. Dan akhirnya fitnah sana fitnah sini. Sehingga sasaran Bapak Idrus Ramli ini jika ada orang yang tidak suka dengan orang-orang yang bertabaruk ke kuburan tersebut, maka tidak segan-segan Bapak Idrus Ramli ini mengecap Wahabi. Itu jurus andalannya, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Ya begitulah teman-teman ya kerjaan dari Bapak Idrus Ramli ini. Yang kemarin Bapak Idrus Ramli memfitnah Syekh Muhammad Nasaruddin Albani. Sekarang malah Ormas Muhammadiyah yang jadi korban fitnahnya Bapak Idrus Ramli ini. Memang sangat keji teman-teman ya fitnah dari Bapak Idrus Ramli ini. Berawal dari meninggalnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas kemarin, yang mana Bapak Idrus Ramli mengatakan kematian Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas tersebut disamakan dengan kematiannya Abu Jahal. Dan ini malah merembet ke sana kemari, akhirnya Ormas Muhammadiyah pun menjadi korban. Ya, kita doakan saja teman-teman ya, semoga Bapak Idrus Ramli ini kembali ke jalan yang benar dan kembali kepada pemahaman yang benar, agar mulutnya itu tidak diobral untuk memfitnah sana memfitnah sini. Jika ada suatu ormas yang memberantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, maka Bapak Idrus Ramli ini tidak segan-segan melontarkan kata yang keji sampai-sampai dikafirkan. Jadi secara tidak langsung teman-teman ya, Bapak Idrus Ramli ini menuduh Ormas Muhammadiyah itu setengah Wahabi. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat dan semoga ini didengar oleh Bapak Idrus Ramli. Kita doakan Bapak Idrus Ramli kembali ke jalan yang benar dan kembali kepada tauhid yang benar, agar Bapak Idrus Ramli tersebut meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu memfitnah dan selalu menyeru kepada perbuatan syirik, yaitu bertabaruk ke kuburan kepada orang yang sudah meninggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.